menurut kalian apa sih penyebab terjadinya bencana tersebut? Ada yang boleh tepuk tangan? Saya, Bu. Karena Benar. Nah, ibu ingin tanya lagi nih. Menurut kalian apa ada kaitannya nggak dengan perilaku manusia sekarang ini? Boleh tepuk tangan? Jadi ibu di sini Bu ingin tanya juga, apakah ada kaitannya nggak dengan perilaku manusia terhadap lingkungan kita saat ini? ada, Bu. Apa kaitannya? Ini faktor manusia hubungannya dengan lingkungan, Bu. Ya. Jadi kalau manusia dan lingkungan ini tidak bisa dipisahkan, Bu, karena kan manusia ini hidupnya di bumi, otomatis lingkungan itu harus dijaga juga. Jadi kalau tercemar lingkungan sekitarnya, maka manusia ini juga akan menimbulkan yang namanya virus. Virus itu berarti penyakit. Jadi kalau lingkungan yang tidak sehat, tidak bersih, maka manusia juga akan ikut terdampak akibatnya. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi hidup sehat, maka kita harus utamakan kebersihan dulu. Nah, boleh kasih terus utamanya. Nah, jadi anak-anak ibu dari video yang kita lihat tadi bahwa seperti yang dibilang teman kita tadi bahwa kerusakan lingkungan ini sering terjadi karena manusia. Jadi karena tidak menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya. Di sini kita akan mempelajari mengenai tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ibu ingin sedikit menyampaikan materi kita yang dimana di dalam Al-Quran itu Allah sudah mengingatkan kita untuk tidak merusak bumi. Salah satunya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, jadi di sini ibu ingin salah satu anak murid ibu untuk membacakan surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyya wad'u khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, baik anak-anak ibu, di sini ibu akan mengulang kembali Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu qauman wa taman inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, yang dimana artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah itu memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi anak-anak ibu, dari ayat ini juga kita tahu bahwa Allah itu melarang kita itu merusak bumi. Jadi contohnya seperti di sini ibu mempunyai poster. Nah, boleh kalian lihat ya poster yang ibu tunjukkan. Nah, boleh kalian lihat di poster yang ibu tunjukkan ini di sebelah kiri ibu. Pastinya kalian melihat gambar tersebut tidak nyaman, kotor, dan tidak bersih. Nah, sekarang kita lihat pada bagian atas apa itu sampah organik. Nah, ibu ingin tanya salah satu dari murid ibu. Ada yang tahu nggak apa itu sampah organik? Nah, menurut Rina, Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, Bu, seperti sisa makanan, daun ranting, kulit buah, dan sayuran. nah, jadi agar kita bisa lebih mendalami bagaimana cara menjaga bumi kita ini, ibu akan membagikan kalian itu ke dalam satu kelompok. Nah, yang dimana pertanyaan itu mengenai sampah organik dan hubungannya dengan ayat yang kita pelajari tadi. Boleh kalian lihat dari soal yang diberikan.
buang sampah atau tempat sampah supaya sampah organik bisa dibuang ke situ tanpa mencemarkan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman kalian tadi? Tidak ada. Nah, jadi anak-anak ibu, di sini ibu akan memberikan penguatan kepada kalian tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini merupakan tempat kita beraktivitas setiap hari. Jadi oleh karena itu kita itu harus menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan kita. Menjaga lingkungan kita tidak harus hal yang besar, tetapi bisa dengan kebersihan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, serta merawat tanaman itu di sekitar kita. Baik anak-anak ibu, jadi sekarang kita itu akan masuk kepada beberapa soal esai. Jadi nanti kalian menjawab pertanyaan menggunakan kalimat dan pemahaman kalian sendiri, bukan hanya memilih jawaban yang benar atau salah. Jadi ibu ingin kalian melihat bagaimana kalian memahami isi Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan bagaimana kalian itu menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah organik. Jadi setelah ibu lihat di sini ada beberapa anak-anak ibu yang nilainya sudah bagus ataupun sudah mencapai, ibu akan lanjut memberikan kalian untuk tugas soal esai, yang dimana soalnya itu 1 sampai 5 pada halaman 53. Jadi nilai yang belum bagus, ibu akan menugaskan kalian untuk memilih mengerjakan pilihan berganda untuk menambah nilai yang belum mencapai pada halaman 54. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok, yang dimana satu kelompok yang sudah mencapai nilai KKM dan satu lagi yang belum mencapai nilai KKM. Anak-anak ibu, di sini ibu ingin simpulkan sedikit sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Di sini Allah itu sudah melarang kita itu merusak bumi. Menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, sampah organik itu harus dipilah dan dimanfaatkan seperti yang ibu bilang di materi sebelumnya. Nah, jadi kita bisa olah sampah organik ini, bisa kita buat untuk pupuk organik, tanaman sayuran ataupun bunga. Nah, anak-anak ibu, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan ibu, mohon maaf. Kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Mungkin sekian pembelajaran dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.